Halo semuanya, kembali lagi sama aku Stephanie Feby, NPM 4419210001. Jadi hari ini aku akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 UTS IRP. Nah, jadi pertanyaannya itu seperti ini tentang modul manufacturing. Jadi kita ini disuruh untuk membuat bill of material, terus kita juga bikin rootnya, terus kita juga ada transaksinya dari SO, MO, WO, material issue sama PO. Nah, jadi yang pertama, jadi ini tabel materialnya, tabel untuk di BOM-nya, di BOM-nya. Nah, jadi kita langsung masuk aja kodo. Nah, jadi pertama-tama yang kalian harus lakukan itu kalian klik yang manufaktur. Nah, setelah itu kalian ke produk. Terus kalian produk ini sebenarnya aku udah buat, cuman aku akan menunjukkan caranya. Sama kalian create. Terus kalian kan karena tadi kita AutoPad ya. Jadi AutoPad. Nah, terus habis itu kalian kasih dulu nih, kalian mau kasih harganya berapa. Karena aku tadi udah buat, jadi aku mau nandain ini AutoPad 2 ya, teman-teman. Nah, misalkan harganya berapa? 1.200.000 lah ya. 1.200.000. Nah, habis itu kita save. Nah, terus untuk si bill of materialnya ini. Nah, habis itu kalau udah kita klik yang bill of material, kita create. Nah, terus kita samain sama yang ada di sini semuanya. Nah, ini kita add a line aja. Nah, jadi kan gini ya teman-teman. Kan jadi di bill of material ini komponennya itu ada yang make sama ada yang beli. Nah, terus di situ juga ada harga make sama ada harga beli. Nah, misalkan gini. Misalkan kita biar gampang gini kali ya teman-teman. Nah, misalkan kita stang gitu ya. Misalkan stang. Nah, terus kita lihat nih di sini kan stang itu, nah dia emang perlunya hanya satu. Terus di sini kan dia make. Nah, kita lihat nih yang harga make. Harga make itu berapa sih? Nah, harga make stang itu ternyata 85.500. Nah, cara kalian memasukkannya ke si komponennya ini, kalian klik ini nih. Kalian klik terus habis itu kalian, nah ini kalian scroll terus ini ada cost. Nah, karena tadi aku sudah membuat, makanya di sini sudah ada harganya. Nah, jadi kalian harus tulis semua komponen yang diminta. Nah, misalkan kan kayak gini, nanti kalian harus nulis semua ini gitu sampai bawah. Terus juga kalian harus lihat harga beli sama harga makainya. Tapi karena aku udah buat, jadi aku akan langsung nunjukin hasil yang aku aja. Nah, jadi kita sebentar kita ke produk lagi. Kita melihat bill of materialnya, kita buka bill of material, caranya sama kayak yang tadi aku jelasin. Ini kita klik. Nah, jadi kan produknya AutoPad ya teman-teman. Nah, jadi ini komponen-komponen apa aja yang dibutuhin untuk membuat satu AutoPad. Nah, di sini satu AutoPad itu aku hargai nih, kita lihat nih ya. Kita lihat struktur dan cost-nya. Nah, kita lihat. Memang sedikit lama teman-teman. Nah, jadi ini tuh BOM untuk produk AutoPad. Nah, jadi di sini AutoPad itu aku harganya itu 1.500.000. Nah, setelah dihitung semuanya ternyata bill of material cost-nya itu dia dapat 1.479.900. Nah, dengan rincian seperti ini gitu. Kita harus samain dengan yang di sini teman-teman, sama harga-harganya juga kita samain. Nah, jadi itu bill of materialnya. Terus kita lanjut ke ke yang kedua, yaitu rute. Nah, jadi pertama-tama kalian ke configuration, terus kalian ke settings. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau misalkan kita klik settings itu, terus kita checklist work orders itu, sebenarnya harusnya ada tampilan
things gitu. Nah karena aku di sini hanya ada work center saja, jadi ya udah nggak apa-apa kita bahas di work centersnya aja. Nah jadi di sini aku udah buat beberapa, kalau kalian nggak tahu work centers itu adalah stasiun kerja gitu. Nah jadi di sini aku ada beberapa work center, kayak tadi kan ada ya, kayak kita tuh pertama itu kita bikin kerangka stangnya, terus kita ke kerangka alasnya, terus baru kita ke kerangka yang keseluruhan, ke yang alas kaki dulu, terus baru kita kerangka keseluruhan, terus baru kita assembly atau merakit semua gitu. Nah jadi sebenarnya itu ada ininya sih teman-teman, harusnya ada rutinnya, cuman saya nggak tahu kenapa di situ nggak muncul gitu di downloadnya. Nah jadi yang pertama itu kita harus ngerakit dulu gitu semuanya, ngerakit nih yang apa yang dibutuhin, apa aja nih di kerangka alas kayak gitu-gitu. Nah terus kita lanjut lagi, kita ke misalkan ke sini WC alas kaki gitu. Nah yang alas kaki itu kan yang dibutuhkan itu ada banyak ya teman-teman, kayak ada alas kakinya sendiri, terus juga besi alas kaki. Nah kalau misalkan kita semua udah menyambungkan nih, nah baru itu namanya masuk ke work center assembly atau penyatuan atau perakitan. Nah lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu buat transaksi manufacturing. Nah SO itu kalau di manufacture itu namanya scrap order. Nah kayak dimana kita membuat order dari scrap gitu, jadi dari bahan mentah gitu, ada bahan mentahnya. Nah terus jadi aku mau nunjukin teman-teman, ini aku udah ada, ini sebenarnya kita create aja. Nah jadi bentukannya itu kayak gini. Nah teman-teman harus bikin dulu nih ya, aku tunjukin aja deh, ini create, misalkan produknya Otopet lagi, karena kan emang kita ngebahas Otopet. Nah terus kalau udah gini nih tinggal kita save, terus kita validate. Nah nanti dia muncul kayak gini, ntar dia muncul seperti ini. Terus ini kita bisa lihat produk move-nya atau perpindahan barangnya itu dari PTW stock ke virtual location atau scrap. Nah habis itu setelah dari SO kita ke dari SO kita ke MO atau manufacturing order. Nah aku juga sebenarnya udah buat di manufacturing order ini barang sudah bisa mulai dipesan gitu. Misalkan kita Otopet lagi, karena di awal kan yang scrap itu kita pesannya Otopet. Nah kayak gini, nah dia kan muncul nih ya teman-teman, kayak yang tadi di bill of material yang di awal itu. Nah dia muncul, jadi material-material apa aja sih yang bisa membuat jadi ini tuh namanya finish good atau final, ya finish good namanya. Nah habis itu kalau kita confirm juga, selanjutnya aku akan tunjukin. Jadi setelah di confirm, nah jadi seperti ini. Jadi ada beberapa material yang tidak tersedia gitu, hanya ada hanya ada 3 material yang masih tersedia. Mungkin memang dari bagian inventory belum belum isi lagi gitu, atau belum minta disuplai lagi lah gitu istilahnya. Nah habis itu kita ke work order. Nah work order ini biasanya ada pengerjaan gitu kan, work order. Kita buka dulu work ordernya. Nah biasanya di sini tuh ada pengerjaan. Nah biasanya ada pengerjaan lah di sini, pokoknya yang tadi itu yang dari scrap terus masuk ke work order itu ada pekerjaan lah di situ. Nah setelah itu yang habis itu ke material issue-nya. Nah habis itu ke PO-nya. Nah jadi jadi kita udah bisa nih mesen gitu kan, mesen si ini si Otopet gitu, kita misalkan gitu. Nah ini kita create.
terus ini misalkan vendor kita ini terus add produknya Otopet. Nah habis itu, nah ini kan keluar yang harganya sama kan kayak yang di awal 1.500.000. Kita save dulu. Nah jadi vendornya bisa dapat gitu. Nah habis itu baru kalau misalkan emang udah pas, kita confirm. Nah setelah kita confirm, baru kita create bill. Sebentar, ini harusnya kita menerima dulu gitu. Kita menerima satu receipt. Nah jadi kayak gini. Nah, terus ini kita harus validate dulu. Terus kita harus apply quantity-nya. Nah kalau udah, baru kita bisa print gitu. Nah oke deh teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai soal dari nomor 2. Mohon maaf, memang masih ada yang error atau tidak terbuka gitu di Odoo versi saya. Mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan.